Medan perang para dewa, sungguh tempat yang indah. Ucap Su-han dengan mata berbinar. Jangan coba-coba pergi ke sana. Master Istana Bodhi mendengus dingin. Bertahun-tahun yang lalu, medan perang para dewa sudah diduduki oleh kekuatan seperti Istana Suan Ming Timur. Jika Master Sekte Su benar-benar ingin mendapatkan bagiannya, Anda harus menunggu sampai kekuatan keseluruhan Sekte Phoenix mencapai level yang sama dengan kita sebelum membicarakannya. Apakah ada saat seperti itu? Tanya Nyonya Istana Qin Yin sambil tersenyum. Kepala Istana Taya juga berkata, sebenarnya, ada cara lain, yaitu membayar kristal ilahi untuk memasuki medan perang para dewa. Meskipun sangat mahal, dengan kekayaan Sekte Phoenix yang menyaingi kekayaan suatu negara, mereka seharusnya tidak peduli, kan? Setidaknya lebih dari 100 miliar kristal ilahi yang mereka ambil dari Menara Magpie pada akhirnya harus dikembalikan, kan? Hahaha, mereka bertiga terus menggoda Su-han, satu demi satu. Akan tetapi, Su-han tampaknya tidak marah akan hal itu, ia hanya tetap tanpa ekspresi, seolah-olah ia tidak mendengarnya sama sekali. Melihat penampilannya, ketiga penguasa istana kehilangan minat untuk terus mengejeknya. Sang Master Istana Bodhi berkata, kita sudah punya caranya, jadi mengapa kita tidak membuka dunia lain itu sekarang juga? Apakah itu hanya bisa diaktifkan satu kali? Tanya Su-han. Hanya sekali saja yang dibutuhkan. Master Istana Bodhi menjelaskan, dunia lain ini hanya perlu dibuka sekali, dan Anda dapat memasukinya sesuka hati setelahnya. Oleh karena itu, Master Sekte Su, Anda tidak perlu khawatir kami menipu Anda. Jadi begitu. Su-han meregangkan badan dan berkata, membuka dunia lain boleh saja, tapi aku ingin mengunjungi dunia lainmu dulu. Kalau tidak, kalau aku membuka dunia lain, tapi Istana Suan Ming Timur tidak mengizinkan Sekte Phoenixku masuk, bukankah kita akan rugi besar? Anda, Kepala Istana Taya berkata dengan marah, Su-han, kau benar-benar tidak jujur. Bukankah kita sudah sepakat untuk membuka dan masuk bersama? Kau benar-benar sedang menguji keberuntungan dengan melakukan trik ini di menit-menit terakhir. Kau benar-benar memanfaatkan kebaikanku. Aku tidak berani jujur dengan Istana Dong Suan Ming. Su-han mengangkat bahu. Membiarkanmu masuk lebih dulu bukan hal yang mustahil, karena cepat atau lambat kau harus masuk juga. Anggap saja ini, diskon, dari Istana Dong Suan Mingku. Mata Master Istana Bodhi berbinar, lalu ia mengeluarkan sebuah peta, dan berkata, namun, saya hanya bisa memberi Anda waktu 3 hari. Lagi pula, waktu setiap orang sangat berharga. Ini petanya di dalam, ambillah dulu. Waktu di dunia lain ini sama dengan waktu di wilayah bintang atas, ada matahari terbit dan terbenam, serta bulan terbit dan terbenam. Yang terpenting, kuharap kau mengikuti rute yang tercatat di peta. Itulah tempat teraman. Tempat lain seringkali dipenuhi monster level 7, terkadang bahkan beberapa, puluhan, atau bahkan ratusan sekaligus. Jika kau benar-benar memprovokasi mereka, aku khawatir kau tidak akan bisa keluar dan dengan demikian tidak akan bisa membuka duniamu yang lain. Kapan Istana Dong Suan Ming begitu perhatian? Mereka bahkan menyiapkan peta, kata Su-han sinis, sambil mengambil peta itu. Ia mencatat banyak tempat dan menuliskan beberapa nama tempat, tetapi apakah benar-benar aman atau tidak diketahui. Area yang ditandai garis merah itu berbahaya, percaya atau tidak, kata Kepala Istana Taya dengan tidak sabar. Terima kasih banyak. Su-han berhenti sejenak, lalu bertanya, berapa banyak orang yang bisa pergi? Ya, tapi hanya untuk 3 hari. Aku sarankan kalian jangan mengirim terlalu banyak orang. Kalau ada di antara kalian yang kurang cerdas dan memprovokasi binatang buas tingkat tinggi itu, kalian mungkin takkan sanggup menghadapinya, kata Master Istana Bodhi. Baiklah, aku mengerti. Su-han menyimpan petanya dan menuju ke Sekte Phoenix. Istana Phoenix juga dibangun dengan gaya istana, tetapi tidak banyak istana di dalamnya, tetapi masing-masing istana sangat besar. Kedua kekuatan besar masing-masing menduduki setengah wilayah. Dalam perjalanan pulang, Su-han mengerutkan kening,
terus-menerus memikirkan sisik naga dan darah naga. Awalnya ia mengira bahwa membuka dunia lain hanya memerlukan satu cara saja, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia juga memerlukan kedua benda ini. Terlepas dari apakah Azure Divine Illusionary Dragon merupakan naga sejati kuno atau bukan, satu hal yang pasti, sisik dan darah naganya sangat langka bahkan di domain suci, apalagi di domain bintang atas ini. Saya punya 3 fragmen yang bisa membuka 3 dunia lain, tapi tanpa kedua hal ini, semua ini hanya angan-angan belaka. 2 kekuatan terlintas di benak Su-Han, kota pembantai naga dan istana naga 4 lautan. Hanya kedua kekuatan ini yang benar-benar melakukan kontak penuh dengan klan naga. Kota pembunuh naga telah berselisih dengan ras naga selama bertahun-tahun, membunuh banyak sekali naga, dan tentu saja memiliki banyak darah naga dan sisik naga. Namun, kebanyakan dari mereka hanyalah sisik dan darah naga biasa. Sedangkan untuk naga tingkat atas seperti naga suara ilusi Dewa Azure di bawah Bima Sakti, bahkan para pembunuh naga dari wilayah bintang atas pun mungkin tidak dapat membunuh mereka. Dan istana naga 4 lautan, kota pembantai naga mudah dihadapi. Orang-orang itu bisa dibeli dari kami dengan kristal ilahi. Tapi istana naga 4 lautan agak merepotkan. Di antara kedua kekuatan ini, istana naga 4 lautan tidak diragukan lagi memiliki cadangan darah naga dan sisik naga yang lebih besar, dan lebih dari 2 atau 3 kali lipat. Su-Han dulunya adalah seorang pembunuh naga. Meskipun ia hanya berada di level roh, yang tidak terlalu tinggi, namanya meningkat pesat setelah ia menjadi kaisar kuno naga iblis. Pada kehidupan sebelumnya, para naga tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Dalam kehidupan ini, mengapa mereka menoleransi hal itu? Ketika tangga surgawi terbuka, istana naga 4 lautan telah menyatakan pendiriannya. Selain Linger yang bersikap baik padanya, semua naga lainnya dipenuhi kebencian terhadapnya. Su-Han masih ingat tatapan mata para naga itu. Jika tatapan bisa membunuh, Su-Han pasti sudah dilahap sampai ke tulang sejak lama. Sudahlah. Jika kota pembunuh naga benar-benar tidak memilikinya, maka apapun yang terjadi, kita harus melakukan perjalanan ke istana naga 4 lautan. Paling buruknya, aku bisa menjelaskan kepada mereka bahwa identitasku sebagai pembunuh naga di kehidupan sebelumnya hanyalah hasil dari iming-iming ke sana, dan aku tidak pernah benar-benar membunuh naga sungguhan. Apakah naga aslinya terbunuh atau tidak, hanya Su-Han sendiri yang tahu. Saat dia merenungkan hal-hal ini, dia tiba di istana tempat Sekte Phoenix berada. Dia tidak memanggil terlalu banyak orang, dia hanya memilih Su Yi, Fang Sun, Xin Leng, dan Xiao Qinxian, yang merupakan jenderal ilahi 10 penjuru yang memiliki artefak ilahi kuno, dan Fang Xijin dan Luo Xingyun, yang merupakan jenderal iblis 10 penjuru yang memiliki artefak iblis kuno. Su-Han benar-benar tidak tahu apa yang ada di dunia lain itu. Bagaimanapun, ini adalah dunia lain yang dikendalikan oleh istana Dongsuan Ming, jadi Su-Han harus berhati-hati. Fang Sun, Fang Xijin, dan yang lainnya semuanya memiliki artefak dewa kuno dan artefak iblis kuno untuk membela diri, yang tentu saja memberi mereka peluang bertahan hidup yang jauh lebih besar di dunia lain ini dibandingkan dengan yang lain. Su-Han awalnya berencana memanggil Bai Gu dan Bai San untuk melihatnya, tetapi mengingat binatang buas tingkat rendah di dunia lain istana Dongsuan Ming mungkin telah dibunuh oleh istana Dongsuan Ming, memanggil mereka tidak akan membawa manfaat apapun dan bahkan mungkin mengungkap identitas mereka, jadi Su-Han mengurungkan niat itu. Setengah jam kemudian, dipimpin oleh Su-Han, 7 anggota Sekte Phoenix berdiri di pintu masuk dunia lain istana Suan Ming Timur. Pecahan ungu tua itu perlahan mengambang di udara. Seberkas cahaya ungu tua yang serupa bersinar melaluinya, menciptakan lubang besar di kehampaan. Pecahan itu, yang hanya seukuran telapak tangan, memperbesar diameter lubang hingga 10 mil penuh. Sekilas, tidak ada kekosongan dalam radius 10 mil ini, sebaliknya, tampak seperti dunia lain yang terpantul di cermin. Di sana ada bukit-bukit hijau dan air yang jernih, bunga-bunga,
pohon-pohon dan semak-semak, dan juga suara gemuruh yang tidak diketahui yang membuat hati bergetar. Master Sekte Su, ingat, kau harus mengikuti peta. Aku menunggu kepulanganmu untuk membuka dunia alternatif Sekte Phoenix, kata Master Istana Bodhi. Jangan khawatir. Su Han melengkungkan sudut mulutnya, lalu melambaikan tangannya, dan ketujuh orang itu bergegas masuk. Bes, itu hanya sekejap, namun terasa seolah-olah hanya satu langkah yang diambil. Tidak ada perasaan ditarik oleh susunan teleportasi seperti yang saya bayangkan, jalan masuk ke dunia lain sangat mulus. Su Han dan yang lainnya sudah berdiri di apa yang disebut dunia lain ini. Mereka menoleh ke belakang dan melihat pintu masuk selebar 10 mil itu masih ada. Mereka melihat bahwa Master Istana Bodhi dan yang lainnya telah pergi, dan hanya orang-orang dari Sekte Phoenix dan Istana Xuanming Timur yang memperhatikan mereka. Groak, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari kejauhan. Wung, seketika, tanah bergetar hebat, dan batu-batu besar yang jatuh terpental ke atas. Sesosok raksasa yang mengerikan tiba-tiba menyerbu dari kejauhan. Melihat kejadian itu, pupil mata semua orang mengecil, dan tanpa berkata sepatah kata pun, mereka semua berhamburan ke segala arah. Sebelum mereka masuk, Su Han telah menginstruksikan mereka untuk tidak menyerang binatang-binatang aneh di sini terlebih dahulu. Kepala Istana Taya juga telah memperingatkan mereka tentang hal ini sebelumnya. Saat sosok itu semakin dekat, aura yang kuat melonjak keluar seperti gelombang pasang. Tekanan yang luar biasa terpancar keluar tanpa hambatan apapun, memberikan Fang Sun dan yang lainnya perasaan seolah-olah sedang menghadapi ratu kehancuran. Binatang tingkat dewa, Su Yi menyeringai, Master Sekte benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai sang terpilih. Binatang buas pertama yang ditemuinya saat masuk sudah berada di level setengah suci. Luar biasa, enyahlah. Su Han melotot padanya. Dari kejauhan, mereka dapat melihat dengan jelas penampakan makhluk besar itu. Anggota tubuhnya sangat panjang, tingginya pasti lebih dari 1000 kaki. Anehnya, anggota badan panjang ini hanya berukuran lebar dan tebal sekitar 1 meter. Dan di bawah keempat anggota badannya ada 4 kuku yang sangat besar. Dibandingkan dengan anggota tubuhnya yang ramping, keempat kukunya jauh lebih besar, masing-masing seperti gunung kecil. Ketika mereka menginjak tanah dan kemudian mengangkatnya, sebuah lubang besar dan dalam akan muncul di tempat mereka diinjak. Dilihat dari tubuhnya, ia awalnya berwarna oranye kehijauan, tetapi kini ditutupi bintik-bintik putih. Lehernya sangat panjang, hampir sama panjang dengan tungkainya. Matanya yang besar bagaikan 2 danau, jernih dan dalam. Kelihatannya seperti rusa, kata Fang Xijin. Rusa, hahaha. Apa kau mencoba membuatku tertawa sampai mati? Su Yi tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau benar-benar membandingkan makhluk mengerikan seperti itu dengan hewan rendahan seperti rusa. Kalau dia mendengarnya, bukankah dia akan marah? Fang Xijin terlalu malas untuk memperhatikannya. Binatang itu, yang berada pada tingkat setengah orang suci, melewati kelompok itu, jelas telah melihat mereka, tetapi seperti dikatakan oleh Master Istana Bodhi, ia tidak menyerang mereka dan secara bertahap menjauh. Baru pada saat itulah semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Hewan-hewan aneh ini, dengan tekanan tak kasat mata saja, sudah cukup untuk membuat mereka terengah-engah. Xin Leng melirik ke arah pintu masuk di belakangnya dan mengerutkan kening, lalu berkata, jika pintu masuk ini tetap terbuka seperti ini, bukankah binatang-binatang aneh di dalamnya akan melarikan diri? Tidak, tidak akan. Su Han menggelengkan kepalanya. Bai Gu dan Bai San berkata bahwa makhluk-makhluk aneh di sini, seperti mereka, hidup dari energi primordial kuno. Perbedaannya adalah makhluk-makhluk aneh ini terbentuk dari energi primordial kuno, yaitu energi makhluk aneh yang disebutkan oleh kepala Istana Taya. Jika mereka meninggalkan alam kuno, mereka mungkin akan langsung menghilang. Jadi begitu. Xin Leng mengangguk dan berkata, Master Sekte, apakah Anda percaya peta yang diberikan Istana Dong Xuanming kepada kita?
Saya rasa mereka tidak punya niat baik. Biasanya, mereka pasti ingin membunuhku. Su Han berkata, tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku tidak membawa pecahan dunia lain itu. Malah, aku menaruhnya di tempat lain. Kalau aku mati, mereka tidak akan bisa membuka pecahan itu, dan mereka juga tidak akan bisa memasuki dunia lain untuk mendapatkan keuntungan apapun. Jadi, setelah mempertimbangkan semuanya, peta ini memang kredibel, tapi belum tentu. Mengatakan itu sama saja dengan tidak mengatakan apapun, Fang Xijin mencemooh. Su Han berkata tanpa daya, jelas sekali kau belum cukup lama bergabung dengan Sekte Phoenix dan belum belajar menghormatiku, pemimpin sekte. Apa aku salah? Percaya atau tidak, bukankah itu sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa? Fang Xijin mendengus, menurutku, peta ini lebih dari 80% kredibel, karena untuk saat ini, mereka benar-benar tidak ingin kau mati. Jika mereka benar-benar ingin membunuhmu, mereka akan menunggu sampai mereka mendapatkan cukup manfaat dari dunia lain Sekte Phoenix. Itu masuk akal. Su Han mengangguk sedikit. Dia menatap kakinya dan melihat tanda putih panjang. Tanda panjang itu tampak jelas di latar belakang tanah berumput. Jalan setapak yang panjang itu dimulai dari pintu masuk dan membentang lurus ke kejauhan, tanpa terlihat ujungnya. Ini seharusnya tanda yang dibuat oleh istana Dongsuan Ming. Su Han melihat peta, lalu menunjuk tanda putih panjang di tanah dan berkata, tanda putih melambangkan tempat aman, sedangkan tanda merah melambangkan tempat berbahaya. Sedangkan tempat tanpa tanda, itu adalah tempat-tempat yang belum dijelajahi istana Dongsuan Ming. Apakah kita akan mengikuti jalan putih yang panjang itu? Tanya Sui. Su Han berpikir sejenak dan berkata, oke. Beralih ke tempat lain. Kota Istana Phoenix, sebuah istana tertentu. Melapor kepada 3 kepala istana, Su Han dan yang lainnya memang pergi sesuai dengan rute di peta. Seorang murid melaporkan, tapi itu hanya untuk saat ini. Di kejauhan, itu tidak lagi terlihat dari pintu masuk. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi. Ya, setelah murid itu pergi, raut wajah Master Istana Bodi berubah muram. Dia benar-benar mengikuti peta yang kita berikan. Orang ini sangat percaya pada kita. Jelas mustahil bagi kita untuk memercayainya. Su Han pasti sudah mempertimbangkan untung ruginya sebelum mengambil keputusan ini. Kalau bukan karena pecahan Sekte Phoenix itu, apa aku akan memberinya peta yang benar? Bajingan bermarga Su itu awalnya milik dunia lain Istana Suan Ming Timurku. Ejek Master Istana Bodi. Baiklah. Kepala Istana Qin Yin tersenyum dan berkata, sudah terlambat untuk menyesal. Sedangkan Sekte Phoenix, mereka tidak familiar dengan dunia lain. Kita harus berpikir matang-matang tentang bagaimana mendapatkan energi makhluk asing sebanyak mungkin setelah dunia lain itu terbuka. Sebuah fragmen, dunia lain, tidak ada hubungannya dengan keakraban. Kepala Istana Taya menggelengkan kepalanya, lagi pula, dunia lain ini sangat monoton dan tidak banyak bahaya. Kita hanya perlu waspada terhadap makhluk asing yang suka berkelompok itu. Dalam keadaan seperti itu, tentu saja, siapapun yang lebih kuat akan mampu menangkap lebih banyak makhluk asing. Sebagai perbandingan, selain para ahli tingkat tinggi, tingkat menengah dan bawah Istana Dongsuan Mingku tidak memiliki keunggulan apapun. Ya, Sekte Phoenix memiliki terlalu banyak ahli tingkat menengah. Jika bukan karena kurangnya ahli tingkat tinggi, 10 juta anggota mereka saja sudah cukup untuk menempatkan mereka di antara kekuatan tingkat atas, desah Master Istana Bodi. Beralih ke dunia lain, Su Han dan ke-6 orang lainnya mengerahkan kekuatan kultivasi mereka, berfokus sepenuhnya pada kecepatan dan meminimalkan tumpahan apapun saat mereka mengikuti jejak putih yang panjang. Pintu masuknya telah lama hilang, dan daerah sekitarnya telah menjadi hutan besar, dengan pohon-pohon menjulang tinggi di mana-mana, masing-masing tingginya setidaknya 10.000 kaki. Mengesampingkan semua hal lainnya, pohon-pohon raksasa ini sendiri jauh lebih unggul daripada pohon-pohon di kawasan bintang kelas atas. Sekilas, langit tampak tertutup seluruhnya,
dan sekelilingnya basah oleh embun pagi. Kadang-kadang, zat kental dan besar jatuh dari atas. Setelah memeriksanya sejenak, kelompok itu memastikan bahwa itu adalah kotoran sejenis binatang terbang. Meski itu kotoran, dan cukup besar, baunya tidak busuk, karena seperti binatang aneh itu, ia transparan, seolah-olah itu hanyalah ilusi daripada kenyataan. Master Sekte, kau begitu kuat, apakah kau pikir kotoran ini juga terbentuk dari energi primordial kuno? Sui bergumam dalam hati, karena semua binatang aneh itu terbentuk dari energi primordial kuno, maka kotoran ini pasti juga merupakan energi primordial kuno, kan? Cobalah menggigitnya dan kau akan tahu, kata Su Han tanpa menoleh. Sui menatap kotoran besar itu sejenak. Kau benar-benar tidak ingin memakannya, kan? Bibir Fang Sun berkedut. Wek, sialan. Wajah Sui memucat, dan dia berlari ke belakang Su Han. Master Sekte, saya pikir Xiao Qinxian harus mencoba sesuatu yang sangat bermanfaat. Dasar pelacur. Xiao Qinxian mendengus. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Istana Dongxuanming memang menyediakan peta yang akurat. Mengikuti jejak putih panjang itu sangat aman. Meskipun mereka bertemu banyak binatang aneh, tak satu pun dari mereka menyerang mereka. Tentu saja, Su Han dan yang lainnya juga tidak menerima keberuntungan apapun. Udara di sini sangat segar. Sebagai perbandingan, Bima Sakti adalah dunia yang sepenuhnya suram. Kelompok itu bergerak cukup cepat. Menurut perhitungan mereka, mereka telah menempuh jarak sedikitnya puluhan juta mil dalam sehari, tetapi jejak putih yang panjang itu masih belum menunjukkan ujung yang terlihat. Saat malam tiba, bintang-bintang berkelap-kelip dan bulan terang menggantung di langit, menerangi bumi dengan cahaya pucat. Setelah semua orang beristirahat, Su Han berkata, kita telah bertemu tak kurang dari puluhan makhluk aneh di sepanjang perjalanan. Yang terendah di antara mereka adalah makhluk tingkat 7 yang sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 5, dan bahkan ada 5 di antaranya yang muncul bersamaan. Sepertinya makhluk aneh biasa di dunia lain ini benar-benar telah diburu oleh Istana Dongxuanming. Jaraknya hanya beberapa juta mil. Istana Dongxuanming telah menjadi kekuatan tingkat pertama selama entah berapa tahun. Tempat-tempat yang telah mereka kunjungi di dunia lain ini mungkin setidaknya lebih dari 1 miliar mil, atau bahkan 100 miliar mil. Kata Luo Xingyun, bagi para kultivator, terutama mereka yang berada di alam dewa kuno, melintasi jarak miliaran mil tidaklah lama. Namun, kebutuhan untuk berburu binatang buas mungkin akan memperlambat langkah mereka secara signifikan, kata Fang Xijin. Jadi, setidaknya dalam radius 100 miliar mil, tidak ada binatang buas biasa yang bisa kita buru. Su Han berdiri. Fakta bahwa Istana Dongxuanming menyediakan peta ini jelas menunjukkan bahwa mereka tahu kita tidak bisa mendapatkan apapun di sini. Kalau begitu, kita tidak akan membuang-buang waktu di sini. Lagi pula, kita di sini hanya untuk melihat-lihat, jadi kalian tidak perlu kecewa. Hehe, tentu saja kita tidak akan kecewa. Lagi pula, selain dunia lain yang akan segera terbuka, kita juga bisa membuka 2 dunia lain milik Sekte Phoenix itu sendiri. Kata Sui bersemangat. Su Han meliriknya, masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Lagi pula, membuka dunia lain membutuhkan darah dan sisik naga dari naga suara ilusi Dewa Azure. Istana Xuanming Timur cukup beruntung mendapatkan ini di medan perang para dewa, tetapi akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkannya. Mendengar ini, kegembiraan Su Yi langsung mereda. Ayo pergi dulu. Su Han memberi perintah agar semua orang kembali ke jalan yang mereka lewati saat datang. Ketika mereka kembali ke pintu masuk, mereka menjumpai lebih banyak binatang aneh, tetapi mereka masih berada di level 7. Bedanya, kalau dilihat dari aura binatang aneh yang ditemui kali ini, yang terlemah seharusnya sebanding dengan Dewa Kuno Bintang 3. Tetapi jumlahnya mencapai 18. Jika perang benar-benar pecah, Su Han dan yang lainnya yakin mereka dapat membunuh binatang aneh ini satu persatu. Namun,
Hal ini pasti akan membuat binatang aneh lainnya waspada. Kepala Istana Taya pernah berkata bahwa syarat agar binatang buas tidak melakukan gerakan pertama adalah umat manusia tidak menyerang binatang buas manapun, tidak hanya satu di antaranya. Kalau saja perang benar-benar terjadi, dan ada binatang aneh lain yang kebetulan lewat di sini, seperti binatang setengah suci tadi, mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Setelah menimbang untung ruginya, Su Han memutuskan untuk membatalkan rencananya membunuh binatang aneh tersebut, karena penampilan berbulu mereka memang cukup lucu. Bes, Su Han dan yang lainnya berjalan keluar dari pintu masuk. Master Istana Bodhi dan yang lainnya telah menerima laporan sejak lama dan sudah menunggu Su Han dan kelompoknya di sini. Hahaha, baru sehari, kenapa ketua sekte Su sudah keluar? Kepala Istana Taya tertawa terbahak-bahak, baru 3 hari berlalu. Mungkinkah kepala sekte Su sudah mendapatkan banyak keuntungan dari ini, jadi dia bergegas kembali lebih cepat. Melihat sikapnya yang penuh percaya diri, Su Yi dan yang lainnya memutar mata mereka, merasa mual. Su Han berkata tanpa ekspresi, dunia lain ini mungkin telah ditelusuri oleh Istana Xuanming Timur dalam radius ratusan miliar mil. Akan lebih sulit daripada mendaki ke surga bagi sekte saya untuk mendapatkan kekayaan darinya. Hahaha. Kepala Istana Taya tertawa lebih keras lagi. Kepala sekte Su, sejujurnya, itu bukan hanya 100 miliar mil. Istana Xuanming Timur saya telah mencari seluruh area dalam radius 500 miliar mil. Kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Fang Sun tak kuasa menahan diri untuk berkata. Kamu juga tidak bertanya. Kepala Istana Taya berkata, lagi pula, siapa kau berani bertanya padaku di sini? Ketua Sekte Su, beginikah caramu mendisiplinkan bawahanmu? Dia bukan bawahanku, dia calon menantuku, kata Su Han dengan tenang. Kepala Istana Taya terkejut. Segera, ia mengamati Fang Sun dengan saksama, lalu akhirnya mencibir, aku penasaran siapa orang ini, yang bisa menikahi pujaan hati Sekte Phoenix, tapi ternyata dia cuma sampah. Master Sekte Su, jangan salahkan aku karena kepo, tapi menurutku anak kecil ini memang tidak cukup baik untuk putrimu. Kau harus membuatnya menyerah pada ide ini secepat mungkin. Omong kosong, geram Fang Sun. Apa katamu? Ekspresi kepala Istana Taya tiba-tiba menjadi gelap. Pemimpin Sekte Su, kekuatan dewa kuno tak tergoyahkan. Dia menghinaku lebih dulu. Jika kau tidak memberinya pelajaran, jangan salahkan aku karena secara pribadi mengambil tindakan untuk memberinya pelajaran untukmu. Bagus sekali, ayo berangkat. Su Han bahkan tidak melirik ke arah kepala Istana Taya, tetapi berkata sambil berjalan, ayo, kita akan membuka dunia alternatif Sekte Phoenix dalam 1 jam. Bajingan, melihat Su Han dan Fang Sun yang semakin menjauh, Kepala Istana Taya menggertakkan giginya. Tenang dulu, Kepala Istana Qin Yin berkata, saat pertempuran dimulai, kau sendiri yang akan membunuh bocah ini. Itu pasti. Istana Dong Xuanming dan Sekte Phoenix seperti 2 kerajaan terpisah, masing-masing menempati wilayahnya sendiri. Pintu masuk ke dunia lain Istana Dong Xuanming terletak di istana mereka. Jadi wajar saja jika pembukaan dunia lain Sekte Phoenix juga pasti berada di istana mereka sendiri. 1 jam berlalu dengan cepat. Sejumlah besar tokoh dari kedua belah pihak berkumpul di sisi Sekte Phoenix, menatap Su Han yang berdiri di kehampaan. Dia memegang botol giok di tangan kirinya dan sisik naga di tangan kanannya, sementara pecahan biru pucat melayang di depannya. Dilihat dari bentuk dan ukurannya, sama persis dengan yang ada di Istana Dong Xuanming. Hal ini hanya memperdalam kesuraman di hati Master Istana Bodhi dan yang lainnya. Mereka sudah menyesalinya berkali-kali. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka pasti sudah mengantarnya kembali ke istana secara pribadi untuk memastikannya kembali dengan selamat. Namun, jika waktu benar-benar dapat kembali ke titik itu dan mereka dapat membuat pilihan lagi, mereka mungkin masih akan ditemani oleh Dewa Kuno 9 Kolam. Lagi pula, di mata mereka, selain Su Han,
Siapa lagi jenius di Sekte Phoenix yang mampu melawan seorang kultivator alam dewa kuno meski hanya berada di alam dewa surgawi? Alasan mengapa Dewa Kuno 9 Kolam diminta untuk mengangkutnya adalah karena tingkat kultivasinya sebagai Dewa Kuno bintang 1. Klan Phoenix mengira dia mudah dibunuh, dan jika mereka tidak bisa membunuhnya, mereka bisa melarikan diri dengan aman, jadi mereka mengambil risiko dan membuat pilihan yang salah. Ketika Sekte Phoenix berencana melawan mereka, mereka tentu saja berencana melawan Sekte Phoenix juga. Jika Ditian benar-benar hanya seorang kultivator biasa di puncak alam dewa surgawi, maka sejuta orang dari Sekte Phoenix yang pergi ke kota tanpa jalan pulang semuanya akan mati di sana. Namun siapa yang dapat membayangkan bahwa Sekte Phoenix akan lebih unggul? Baiklah. Kepala Istana Kinyin menyampaikan pesan kepada Kepala Istana Bodhi dengan suara pelan. Master Istana Bodhi menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, tetapi karena di permukaan itu merupakan bentuk kerjasama, ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Di bawah pengawasan banyak orang, Su Han membuka tutup botol giok dan perlahan menuangkan setetes darah naga ke dalamnya. Bes! Saat darah naga menyentuh pecahan itu, cahaya yang sangat menyilaukan meledak darinya. Yang awalnya berwarna biru pucat, kini menjadi sangat kaya, seperti lapisan kabut biru tua yang menyelimuti pecahan-pecahan itu. Gror! Raungan naga keluar dari sisiknya, dan seolah tertarik olehnya, naga itu langsung menghantam pecahan itu. Tak ada suara, pecahan-pecahan itu seakan lenyap tak berbekas, sisik-sisik naga menyatu dan menghilang. Itu benar-benar berhasil. Melihat pemandangan ini, mata Su Han berbinar, dan ia berpikir dalam hati, setidaknya dalam hal ini, Istana Mendalam Timur tidak berbohong kepadaku. Karena fragmen mereka, dan fragmenku, dapat dibuka dengan darah dan sisik naga dari naga suara ilusi ilahi Azure, maka dua fragmen lainnya tentu saja dapat dibuka juga. Setelah memastikan ini, Su Han kini sepenuhnya yakin mengenai metode untuk membuka dua pecahan lainnya. Sampai titik ini, Sekte Phoenix pada dasarnya memiliki 2,5 dunia lain, sedangkan Istana Xuanming Timur 1,5. Jika jumlah binatang aneh di dalamnya sama dengan yang ada di dunia lain Istana Dong Xuanming, maka perkembangan masa depan Sekte Phoenix akan bergantung pada 2,5 dunia lain ini untuk lebih dari 90% perkembangannya di masa depan. Istana Xuanming Timur telah menetapkan batasan, jadi aku tidak bisa membawa dunia lain ini pergi dalam waktu singkat kecuali aku menggunakan metode itu. Namun, itu tidak perlu dilakukan sekarang. Ada juga banyak binatang eksotis tingkat tinggi di dunia lain Istana Dong Xuanming. Tidak akan terlambat untuk pergi ke sana dan memanennya setelah kultivasi anggota Sekte Phoenix mencapai tingkat tertentu. Istana Dong Xuanming, apa kau benar-benar berpikir aku, Su Han, akan membiarkanmu memanfaatkanku tanpa alasan? Berikan semua binatang buas yang tidak bisa kau tangani ke sekte kami. Bes! Saat Su Han memikirkan hal-hal ini, kekosongan di atas pecahan itu tiba-tiba terkoyak. Sebuah retakan besar muncul dan meluas dengan cepat, membentuk pintu masuk selebar 10 mil, persis seperti Istana Dong Xuanming, dalam sekejap mata. Melalui pintu masuk ini, orang dapat melihat pecahan biru pucat yang membuka dunia lain. Ketika pemandangan dari dunia lain muncul di depan mata semua orang, pupil mata mereka mengecil dan alis mereka berkerut. Karena dunia lain ini tidak seperti Istana Dong Xuanming, yang memiliki gunung dan sungai, bunga dan pepohonan yang aneh. Tempat ini seperti dunia beku. Bahkan melalui pintu masuk, semua orang bisa merasakan suhu dingin yang mengerikan. Sejauh mata memandang, hamparan putih membentang di daratan, dengan ketebalan es yang tak diketahui membentang keluar. Di antara es itu, berseliweran tubuh banyak binatang aneh, yang tampak sangat ganas, dan tak jelas apakah mereka hidup atau mati. Dari pintu masuk, yang dapat Anda lihat hanyalah hamparan es yang tak berujung. Jika Anda ingin melihat lebih banyak, Anda harus masuk ke dalam. Masing-masing 100.000 dari Istana Dong Xuanming dan Sekte Phoenix. Apakah Master Sekte Su sudah siap?
teriak Master Istana Bodi dengan lantang. Alam. Su-han melambaikan tangannya, dan 100.000 orang yang telah dipersiapkan oleh Sekte Phoenix segera bersemangat dan menunjukkan antisipasi. Selain sejumlah kecil anggota berpangkat tinggi, hampir semuanya berasal dari klan perang dan pengawal ilahi dingin suci. Seluruh pengawal dingin suci memiliki fisik yang istimewa, yang memberi mereka metode yang jauh lebih banyak dan lebih kuat daripada anggota lainnya. Klan perang tidak perlu dikatakan lagi, mereka adalah salah satu kekuatan tulang punggung Sekte Phoenix dan legiun elit tingkat atasnya. 2 orang wanita juga terlihat berbaur dengan kerumunan. Mereka tidak mencolok, karena ada cukup banyak wanita di klan perang. Di istana Dongsuan Ming, ada begitu banyak wajah asing sehingga wajar jika mereka tidak memperhatikan 2 wanita tambahan ini. Mengenai aura mereka, karena klan perang semuanya adalah kultivator tubuh dan menyembunyikan aura mereka, sulit bagi istana Dongsuan Ming untuk mengetahui tingkat aura mereka. Kakak, saatnya mulai. Wanita berpakaian putih berdiri di tengah kerumunan, dipenuhi kegembiraan. Ya, Bai Gu melirik Su-han dari kejauhan dan berbisik, dia memang punya sedikit temperamen ayah kita, tapi dia jauh lebih lemah daripada ayah kita. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ayah kita? Orang terkutuk ini kejam dan langsung mencoba membunuh kita. Saudari, jangan tertipu olehnya, dengus wanita berbaju putih itu. Bai Gu mengerutkan bibirnya dan berkata, jangan dendam padanya. Aku sudah belajar sedikit dari Xiao Yuhui dan yang lainnya beberapa hari terakhir, dan dia memang tidak sengaja menargetkan kita. Lagi pula, Ditianlah yang menyelamatkan kita, dan Ditian adalah anggota Sekte Phoenix, jadi bisa dibilang dia secara tidak langsung menyelamatkan kita. Jangan membelanya. Dia baik pada kita hanya karena kita dari klan kuno. Soal anugerah penyelamat nyawa, bukankah kau memberinya 2 pecahan lonceng Kaisar Timur? Itu sudah cukup untuk membalas kebaikannya, oke. Jangan konyol dan ambil 2 pecahan sisanya. Lagi pula, itu pecahan lonceng Kaisar Timur, dan mungkin akan menjadi fondasi bagi kelangsungan hidup kita di sini, kata wanita berbaju putih itu. Kita lihat saja, Bai Gu berkata dengan suara pelan, pecahan-pecahan ini tidak terlalu berguna bagi kita. Jika dia benar-benar peduli pada kita, kita bisa memberinya 2 pecahan sisanya. Aku tidak peduli, kau hanya boleh memberikannya kalau aku bilang boleh, kata wanita berbaju putih itu dengan cemberut. Baiklah, baiklah. Bai Gu tersenyum tak berdaya. Saat Bai Gu dan Bai San sedang berbincang, mereka tidak menyadari kalau mata Su-han sesekali menyapu mereka. Sangat halus, tidak meninggalkan jejak. Pada saat ini, Su-han terkejut. 2 potong lagi. Di permukaan, keadaan tampak tenang dan damai, tetapi pada kenyataannya, badai dahsyat telah terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Gu dan Bai San, setelah mengeluarkan 2 pecahan lonceng Kaisar Timur, masih memiliki 2 lagi. Berapa jumlah keseluruhan pecahan lonceng Kaisar Timur? Jumlahnya mencapai 6 yuan. Kedua gadis ini benar-benar pandai menyembunyikan bakat mereka, pikir Su-han dalam hati. Itu hanya percakapan di alam surgawi, meskipun itu adalah pertukaran telepati, itu tidak dapat disembunyikan dari alam dewa manapun. Yang lain tentu saja tidak akan terlalu memperhatikan Bai Gu dan Bai San. Faktanya, selain anggota senior Sekte Phoenix, banyak murid tidak tahu bahwa mereka berasal dari klan kuno dan mengira mereka hanyalah kerabat jauh dari pemimpin sekte. Mereka memang seharusnya disebut saudara jauh, karena jika mereka memang secara normal dimasukkan ke dalam sekte, mereka tidak akan punya hak untuk membiarkan Sekte Phoenix membangun istana merah muda tersendiri untuk mereka. Meskipun yang lain mungkin tidak memperhatikan kedua bersaudari Bai, Su-han tetap waspada. Mungkin ucapan sekilas dari kedua gadis ini dapat berdampak besar padanya, dan bahkan pada Sekte Phoenix. Dan ini dia, berfungsi saat ini. Meskipun Bai Gu dan Bai San tidak memiliki kesan yang baik tentangku, mereka sangat berpikiran sederhana dan tidak memiliki banyak kebencian terhadap Sekte Phoenix. Tentu saja,
yang terpenting adalah tingkat kultivasi mereka di masa lalu. Satu penguasa manusia, satu alam suci tingkat atas. Bagi mereka, tidak ada hambatan dalam kultivasi, karena tingkat kultivasi asli mereka sudah seperti ini. Mereka hanya perlu menggunakan energi primordial kuno untuk membangun kembali tingkat kultivasi mereka. Pecahan itu sungguh sangat berguna bagi sekte Phoenixku, tetapi jika kedua saudari itu tidak mau menyerahkannya, aku tidak akan mencoba mengambilnya dengan paksa. Su Han tidak akan pernah mengakui bahwa bahkan jika dia mencoba mengambilnya dengan paksa, dia mungkin tidak akan mampu. Dia hanya sedikit bingung mengapa makhluk mengerikan yang telah berkultivasi ke alam dominator bisa berpikiran begitu sederhana. Apakah mereka benar-benar hanya bunga rumah kaca yang mengandalkan ayah mereka untuk mengumpulkan tingkat budidaya mereka secara artifisial? Meski begitu, seseorang masih perlu memiliki kualifikasi untuk mencapai ranah dominator, kan? Aku sungguh berharap melalui tanganku, kau bisa melihat betapa berbahayanya dunia ini. Su Han menatap tangannya, seolah dua pecahan muncul di telapak tangannya yang ramping. Pemimpin Sekte Su, apa yang sedang kamu pikirkan? Suara Master Istana Bodhi terdengar, ini adalah dunia alternatif Sekte Phoenix Anda. Dunia ini telah dibuka, dan semua orang sedang menunggu. Anda harus memberi perintah. Mendengar ini, Su Han akhirnya menyadari apa yang terjadi. Sebelumnya, pikirannya tertuju pada Bai Gu dan Bai San. Kita harus memperlakukan mereka lebih baik, bahkan lebih baik, dan bahkan lebih baik. Setelah mengambil keputusan, Su Han menampakkan senyum tulus dan berteriak lantang, kerjasama akan menghasilkan keuntungan bersama. Hari ini, Sekte Phoenixku dan Istana Xuanming Timur akan bekerja sama untuk sementara waktu, mengesampingkan dendam masa lalu untuk menorehkan jejak di dunia lain ini. Mungkin akan ada persaingan, tapi kuharap semua orang. Saat mereka mendengarkan kata-kata fasih Su Han, ketiga penguasa istana tersebut secara bertahap mengerutkan kening. Dibandingkan dengan Su Han, mereka yang sudah merasakan manisnya kesuksesan tentu jauh lebih cemas. Meskipun mereka mendesak, Su Han menunda memberi perintah untuk masuk, yang membuat mereka semua merasa kesal. Mereka takut kalau Su Han akan menimbulkan masalah di saat kritis ini, dan mengingat kepribadiannya, dia memang mampu melakukannya. Omong kosong apa yang dia katakan? Omong kosong. Kalau bukan karena energi makhluk asing itu, siapa yang mau mengambil risiko bekerja sama dengan Sekte Phoenix? Masalah ini tidak bisa dirahasiakan. Kita harus menutup mulut semua murid, setidaknya untuk mencegah berita dari dunia lain menyebar. Apakah Sekte Phoenix tidak akan menyebarkan berita ini? Mereka pasti gila melakukan ini. Ketiga penguasa istana tersebut berbisik satu sama lain. Penguasa Istana Bodhi berkata, kita masih perlu memberitahu aliansi bintang, Kunlun Shai, dan kekuatan lain tentang masalah di dunia lain nanti, tetapi sekarang belum waktunya. Masalah ini bisa saja menjadi pemicu perang besar, dan kita harus memanfaatkannya dengan baik. Su Han merasa dia punya semacam keuntungan. Ejek kepala istana Taya. Kita masih mendapat tawaran bagus, lagi pula, dia mencuri pecahan dunia lain dari istana Dongsuan Mingku. Kita masih harus memohon padanya untuk memberi kita metode untuk membuka dunia lain. Kepala istana Qin Yin berkata dengan tenang, namun, dunia lain itu tidak hanya dihuni oleh binatang buas yang aneh, tetapi juga oleh kapal hantu yang sesekali muncul. Ngomong-ngomong soal kapal hantu, aku hampir lupa bertanya. Harta apa yang kau dapatkan di pavilion hantu terakhir kali? Tanya Master Istana Bodhi. Kami tidak mendapat apa-apa. Nyonya Istana Qin Yin menggelengkan kepalanya. Sang Master Istana Bodhi mengerutkan kening lebih dalam. Pavilion hantu, yang hanya dibuka setiap 10.000 tahun sekali, tidak memiliki harta sama sekali. Ini seharusnya menjadi kegagalan pertama kita, kan? Ya, kepala istana Qin Yin mengangguk, tapi itu tidak masalah. Lagi pula, pavilion hantu bukanlah tempat biasa. Lagi pula, periode 10.000 tahun akan segera berakhir, dan pavilion hantu akan segera dibuka kembali.
Kali ini kami sudah mempersiapkan diri dengan baik dan bahkan telah mendapatkan sertifikat tertentu. Ketika Kepala Istana Muda memasuki paviliun hantu lagi, dia pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong. Saya harap begitu. Master Istana Bodi menarik napas, menatap Su-han yang masih melontarkan omong kosong, lalu bertanya lagi, menurutmu, apakah ada paviliun hantu di dunia lain Sekte Phoenix ini? Selama ada kapal hantu, pasti ada paviliun hantu, ujar Kepala Istana Qin Yin dan Kepala Istana Taya hampir serempak. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain selain mengambil tindakan. Master Istana Bodi mendengus dingin, seperti yang kukatakan sebelumnya, setelah memasuki dunia lain, kita tak perlu peduli dengan orang-orang dari Sekte Phoenix. Kita bebas merampok dan merampas apapun yang kita mau. Jika Sekte Phoenix berani melawan kita, maka Istana Dongsuan Mingku tak akan takut. Itu wajar. Kedua kepala istana lainnya mengangguk serempak. Orang bermarga Su ini sebenarnya sedang mencoba bernegosiasi dengan kita. Apa dia benar-benar berpikir masih ada hal baik yang tersisa untuk mereka di dunia lain Istana Dongsuan Mingku? Hahaha, kita hampir memusnahkan semua binatang buas di bawah level 7. Kalau dia mampu, dia bisa pergi dan membunuh binatang buas level 7 itu. Sekalipun kau muncul secara acak, setidaknya setara dengan dewa kuno bintang 2 atau 3, dan mereka semua hidup berkelompok. Sekalipun kau memberinya kesempatan ini, dia tetap tidak berguna. Sedangkan bagi kita, setelah mendapatkan cukup banyak manfaat di dunia lain Sekte Phoenix ini, kita harus mencari cara untuk membunuh makhluk asing level 7 itu. Binatang dunia lain level 7. Aku ingat betul betapa kayanya energi binatang dunia lain itu, sungguh tak terlupakan. Singkatnya, saya tetap berpendapat bahwa kerja sama menghasilkan keuntungan bersama. Su-han akhirnya selesai mengoceh dan berteriak, kuharap semua orang tidak bertengkar hanya karena keuntungan kecil, karena itu hanya akan merusak hubungan kita. Cukup basa-basinya, mari kita semua memasuki dunia lain ini. Begitu dia selesai berbicara, Su-han langsung masuk ke pintu masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adegan ini membuat semua orang di Istana Dongsuan Ming tercengang. Kau, pemimpin Sekte Phoenix yang terhormat, mengabaikan martabatmu dan bergegas ke dunia lain. Kerja sama dan situasi saling menguntungkan seperti apa yang ingin kau bicarakan? Sungguh tidak tahu malu. Bagaimana Anda bisa merasa malu di depan banyak orang? Akan tetapi, sebelum mereka sempat bereaksi, sesuatu yang lebih membuat mereka terdiam terjadi. Wus wus wus, orang-orang dari Sekte Phoenix tampaknya telah bersiap untuk lari cepat 100 meter. Begitu Su-han selesai berbicara dan memasuki pintu masuk, mereka bergegas ke dunia lain dengan kecepatan tinggi. Pemandangan itu tampak sangat kacau dan tidak teratur, sama sekali tidak ada disiplin dan ketertiban. Ini sama sekali tidak menyerupai sekte, lebih mirip sekelompok penjahat. Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Cepat masuk, suara teguran dari guru Istana Bodi terdengar. Para murid dari Istana Dongsuan Ming segera menyadari apa yang tengah terjadi dan bergegas menuju pintu masuk di tengah teriakan marah dan kutukan. Suara dentuman yang teredam terdengar samar-samar. Tampaknya bahkan sebelum memasuki dunia lain, rantai kepentingan antara dua sekte besar ini telah terputus. Untungnya, semua orang bergegas masuk, dan tidak sampai pada titik pertarungan hidup dan mati, jadi tidak ada korban jiwa. Sekarang mari kita bicara tentang Su-han. Dialah orang pertama yang memasuki dunia lain, dan suhu dingin merasuk ke dalam tubuhnya, membuatnya menggigil tanpa sadar. Kekuatan kultivasi meluap dari tubuhnya, berubah menjadi penghalang cahaya yang menghalangi panas. Dia mengangkat pandangannya dan menyapukan indera keilahiannya ke kejauhan. Dalam radius 100 mil, semuanya membeku, sementara di luar itu, banyak gunung es muncul. Indera keilahiannya tidak terhalang sedikit pun, dan Su-han dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak lembah di dalam gletser tersebut. Meskipun semuanya masih putih, lembah-lembah ini berisi banyak binatang aneh yang transparan dan memiliki penampilan yang berbeda-beda. Master Sekte,
gunung es di barat laut. Ling Xiao adalah orang kedua yang masuk, dan ia segera mengirimkan suaranya kepada Su Han. Ada banyak binatang aneh di sana, setidaknya lebih dari 10.000, dan aura mereka semua berada di antara tingkat 2 dan 3. Mereka juga yang paling dekat dengan kita. Anda memiliki mata yang tajam terhadap detail. Su Han tersenyum tipis dan segera mengirimkan suaranya kepada anggota Sekte Phoenix, arah barat laut. Ayo berangkat. Ya, banyak orang sudah masuk, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari Sekte Phoenix. Mendengar perintah Su Han, mereka semua merespons dan bergegas menuju barat laut. Setelah mereka bergegas sejauh puluhan mil, mereka bertiga, Master Istana Bodhi, Master Istana Taya, dan Master Istana Kinyin, mereka muncul di dunia aneh ini. Master Sekte, bukankah ini agak tidak pantas? Master Istana Bodhi berkata dengan muram, kita harus menjadikan gletser ini sebagai pusat dan membaginya menjadi 2 arah, utara dan selatan. Istana Xuanming Timurku akan mengambil 1 arah, dan Sekte Phoenixmu akan mengambil arah yang lain. Saya minta maaf, itu memang prasangka saya. Suara Su Han terdengar tanpa henti, hanya saja orang-orang Sekte Phoenix kupicik dan sangat menginginkan binatang-binatang eksotis ini. Sekte kami tidak bisa menghentikan mereka. Kami hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Kentut, ketiga kepala istana mengumpat dalam hati bersamaan. Mereka tentu saja mengerti maksud Su Han dan tidak berlama-lama, malah memerintahkan murid-murid istana Dong Xuanming untuk merebut harta karun itu sesuka hati. Bai Gu dan Bai San termasuk di antara anggota Sekte Phoenix. Saat memasuki dunia lain, mereka menarik napas dalam-dalam, seolah-olah aroma di sini sangat menyegarkan mereka. Yang paling penting, tingkat kultivasi mereka, yang terus menurun, berhenti jatuh saat mereka masuk, dan bahkan secara bertahap meningkat lagi. Tentu saja, kecepatan ini sangat lambat. Jika mereka ingin kembali ke tingkat kultivasi semula secepat mungkin, mereka tetap perlu menyerap energi sumber kuno tersebut. Rasa yang familiar. Wanita berpakaian putih itu tampak sangat gembira. Kakak, kita harus segera memulihkan tingkat kultivasi kita. Kalau tidak, lelaki bermarga Su itu akan terus mencoba membunuh kita. Bai Gu ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat wajah cantik Bai San memerah, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya. Gadis ini berterus terang dan telah tertipu oleh kesan buruk Su Han terhadapnya, jadi rintangan ini akan sulit diatasinya. Namun, alangkah terkejutnya mereka, saat mereka selesai berbicara, sesosok berpakaian putih tiba-tiba muncul di belakang mereka. Wanita berbaju putih itu berbalik dan langsung waspada, apa yang akan kau lakukan? Aku sudah memberimu pecahan-pecahannya, apa kau masih berniat mencabik-cabik kami? Memotong kakekmu. Jantung Su Han berdebar kencang, dan dia diam-diam mengutuk leluhur wanita berjubah putih itu selama 18 generasi. Di permukaan, ia memaksakan senyum dan berkata, apa maksudmu dengan memotong atau tidak memotong? Bukankah aku sudah menjelaskannya? Untuk menebus kerusakan psikologis yang kubuat padamu sebelumnya, aku telah memutuskan untuk memberimu semua sumber energi kuno yang diperoleh dari semua binatang aneh yang kubunuh. Benarkah? Mata wanita berbaju putih itu melebar. Tentu saja. Su Han mengangguk. Baiklah, tapi sebaiknya kamu tidak menyesalinya. Wanita berbaju putih itu mendengus. Kau mungkin belum menyerap energi primordial kuno itu, kan? Energi itu sangat berguna bagi kultivator manapun, dan bahkan tidak perlu disempurnakan. Energi itu dapat meningkatkan level kultivasimu dengan cepat. Kau bahkan mungkin mencapai alam dewa surgawi bintang 6 hanya dalam 1 hari menyerapnya di sini. Semakin banyak kasusnya, semakin menunjukkan ketulusan sekte kita, bukan? Su Han tersenyum. Aku tidak percaya. Wanita berbaju putih itu cemberut. Bai Gu berkata, pemimpin sekte Su, tidak perlu begitu. Kesalahpahaman ini sudah diluruskan. Adikku hanya mengatakannya dengan santai. Pemimpin sekte Su tidak perlu terlalu memikirkannya. Meskipun kultivasi kita rendah saat ini,
kita punya cara untuk membunuh binatang buas. Mungkin sedikit lebih lambat, tapi itu tidak akan menghambat kultivasi pemimpin Sekte Su. Nona Bai, tidak perlu begitu. Karena kami sudah mengatakannya, kami pasti akan melakukannya. Dengan lambaian tangannya, Su Han menciptakan kekuatan lembut yang membawa mereka berdua menuju binatang buas sumber di barat laut. Binatang asal mula kuno, inilah yang Bai Gu dan Bai San sebut sebagai binatang aneh. Mereka adalah ras kuno, jadi Su Han secara alami mengikuti bentuk sapaan mereka. Mengenai binatang aneh yang disebutkan oleh Istana Dongsuan Ming, Su Han hanya menampik ketidaktahuan mereka. Boomim, beng, boom. Sesaat kemudian, suara gemuruh datang dari depan, dan para pengikut Sekte Phoenix mulai menyerang binatang buas sumber kuno. Terdengar suara gemuruh dari belakang, bercampur kesedihan, menyebabkan Xiao Yuhui dan yang lainnya sedikit mengernyit. Binatang purba ini terlihat sangat jinak. Bukankah agak kejam bagi kita untuk melakukan ini? Tanya Nangong Yu. Tidak akan. Bai Gu menggelengkan kepalanya, binatang purba tidak punya kehidupan. Ini hanya ilusi yang sengaja mereka ciptakan. Begitu kekuatan kita lebih lemah dari mereka, mereka tidak akan ragu untuk melancarkan serangan balik terhadap kita, dan itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Jadi begitu, Nangong Yu mengangguk, lalu menyerang binatang sumber kuno itu dengan lebih gencar. Bum 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 bum. Deru itu bergema terus-menerus di seluruh lembah yang dikelilingi gletser. Kekuatan serangan mulai menyebar, menyebabkan retakan muncul di gletser di bawahnya, menciptakan kawah besar dan memercikkan air hitam dalam jumlah besar. Lihatlah ketebalan bongkahan es itu, tebalnya 100 meter. Pertempuran di sini berakhir dengan cepat, meskipun ada sekitar 30.000 binatang purba di lembah itu. Akan tetapi, binatang buas purba ini terlalu lemah, paling-paling hanya pada level 3, yang sebanding dengan seorang kultivator di alam dewa sejati. Kekuatan semacam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 100.000 pengikut Sekte Phoenix, yang semuanya setidaknya berada di alam dewa sejati. Sumber energi kuno yang disediakan oleh 30.000 binatang sumber kuno ini juga membuat Sekte Phoenix menyadari untuk pertama kalinya mengapa Istana Suan Ming Timur berkembang dengan pesat. Hahaha, aku berhasil. Saya juga. Hanya energi primordial kuno yang ditransformasikan dari binatang purba-purba benar-benar meningkatkan tingkat kultivasiku sedikit demi sedikit. Dibandingkan dengan energi ilahi dari medan bintang superior, energi primordial kuno ini setidaknya 100 kali lebih kuat dalam hal kepadatan dan kemurnian. Ya Tuhan, rasanya enak sekali. Suara-suara gembira yang tak terhitung jumlahnya terdengar, disertai dengan suara menggelegar yang terus-menerus, suara para pengikut Sekte Phoenix yang mencapai tingkatan baru. 1000 kali, Bai Gu menatap Su Han dan berkata lembut, dibandingkan dengan apa yang kau sebut, energi ilahi, efek energi primordial kuno ini setidaknya 1000 kali lebih baik. Su Han terkejut, apakah ini sesuatu dari zaman kuno? Tentu saja, efek 1000 kali hanya dari satu aspek. Bai Gu menambahkan, faktanya, manfaat energi primordial kuno jauh melampaui hal-hal ini. Misalnya, jika Anda menggunakan energi primordial kuno untuk menerobos, Anda dapat mengurangi hambatan hingga setengahnya, dan Anda juga dapat memilih apakah akan mengalami kesengsaraan surgawi atau tidak. Apa? Mata Su Han melebar, kau bahkan berhasil bersembunyi dari kesengsaraan surgawi. Ya. Bai Gu mengangguk, Master Sekte Su mungkin tidak mengerti apa yang kukatakan, tapi kau akan memahaminya sendiri saat kau benar-benar menggunakannya untuk menerobos. Hah, Su Han tersentak, merasa tidak percaya. Dia berhenti sejenak, lalu mengeluarkan dua manik-manik bundar. Seperti halnya manik-manik langit pada tangga menuju surga, kedua manik-manik ini sepenuhnya terbentuk dari energi primordial zaman dahulu kala. Ketika gas mencapai batasnya, secara alami ia akan berubah menjadi cair, lalu menjadi padat. Kedua manik bundar ini memiliki wangi yang sangat harum, begitu menggoda sehingga bahkan Su Han, yang telah lama menghindari biji-bijian, merasa ingin menelannya. Kamu sungguh menginginkannya, kan?
Sambil mendengus, wanita berbaju putih itu mengambil satu dari tangan Su Han. Sudah kubilang sebelumnya untuk tidak menyesalinya, sekarang kau menyesalinya, kan? Tidak, aku tidak akan menyesal jika kau menggunakannya. Su Han menggelengkan kepalanya. Jangan coba-coba merayuku. Apa kau pikir kau bisa menyuap aku dan kakakku dengan sedikit energi primordial kuno ini? Wanita berbaju putih itu menelan manik itu dalam sekali teguk. Dum, suara manik-manik yang meledak di dalam tubuhnya terdengar jelas. Yang terjadi selanjutnya adalah peningkatan energi yang cepat. Bagi seseorang yang tingkat kultivasinya telah jatuh ke alam roh abadi, bahkan jika ini hanya sebuah manik yang dipadatkan dari dua energi sumber kuno biasa, itu mungkin cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasinya secara signifikan, apalagi yang terkonsentrasi seperti ini. Misalnya, murid alam dewa sejati dari Sekte Phoenix dapat ditingkatkan sedikit demi sedikit oleh energi sumber kuno yang ditransformasikan dari binatang sumber kuno tingkat 3. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya efek energi sumber kuno ini. Buush! Suara dan aura yang dahsyat terpancar dari sosok berjubah putih itu. Ada 7 alam utama di dunia peri, dan di dalam setiap alam utama, ada 7 tingkatan minor. Wanita berjubah putih itu hanya berada di alam roh abadi tingkat kedua, tapi sekarang, setelah menyerap manik bundar ini, tingkat kultivasinya meroket ke peringkat ke-7. Yang lebih mengejutkan lagi, peringkat ke-7 tampaknya bukan akhir. Auranya terus melonjak liar hingga ia menerobos ke alam roh abadi dan kembali ke alam raja abadi peringkat pertama, sebelum akhirnya berhenti. Rasanya enak sekali. Baisan menyipitkan matanya dan berkata kepada Baigu, "Kakak, cepatlah makan." Meskipun kita tidak bisa mencapai tingkat kultivasi asli kita dalam waktu singkat, masih mudah bagi kita untuk kembali ke alam ilahi. Baigu ragu sejenak. Ia sangat menginginkan manik itu, tetapi Su Han mendapatkannya setelah membunuh binatang buas purba. Ia tidak sesantai Baisan, yang bisa mengambilnya begitu saja tanpa berpikir 2 kali. "Ambillah." Su Han tersenyum dan berkata, "Aku khusus membuat 2 manik-manik bundar, 1 untukmu dan 1 untuk gadis berbaju putih." Kalau begitu, Baigu tidak akan menolak lagi. Baigu membungkuk sedikit, lalu mengambil manik-manik itu dari tangan Su Han dan menelannya. Dibandingkan dengan Baisan, dia bagaikan seorang wanita lembut dan berbudi luhur dari keluarga terpandang, sedangkan Baisan adalah seorang putri kecil manja yang tidak memiliki sifat buruk. Buush! Baigu dan Baisan keduanya memiliki tingkat kultivasi yang sama di alam roh abadi tingkat kedua. Setelah menyerap manik itu, auranya meningkat pesat, mencapai alam raja abadi tingkat pertama sebelum berhenti. Meskipun ini hanya negeri dongeng, kamu masih bisa melihat efek mengerikan dari energi primordial kuno ini. Su Han mengangguk puas, lalu berteriak keras, "Sebarkan dan cari binatang buas purba. Ingat, jangan memprovokasi mereka yang levelnya lebih tinggi darimu. Jangan memprovokasi mereka yang hidup berkelompok dan kau tidak yakin bisa membunuh mereka sepenuhnya. Jangan memprovokasi mereka yang memiliki binatang buas eksotis tingkat tinggi di sekitar." Ya, kerumunan itu sudah tidak sabar, dan setelah menanggapi, mereka bergegas pergi ke segala arah. "Kalian berdua, ikutlah denganku," kata Su Han. Baigu mengangguk, hendak berbicara, ketika dia melihat sosok lain berjalan dari samping. Ditian. Mata Su Han berbinar. "Master Sekte." Ditian ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, "Aku juga punya sedikit energi primordial kuno di sini. Bolehkah aku memberikannya kepada Baigu dan gadis berbaju putih itu?" Su Han menatap Ditian, matanya penuh dengan godaan dan ejekan. "Kenapa kamu ingin memberikannya kepada mereka?" tanya Su Han sambil tersenyum. Ditian tersipu dan berkata dengan suara rendah, "Yah, puncak kultivasi mereka cukup kuat. Jika kita bisa membantu mereka pulih lebih cepat, mereka bisa sangat membantu Sekte Phoenix di masa depan." "Yang mulia, ini tidak dapat diterima."
Baigu segera menggelengkan kepalanya. Kami sudah menerima bantuan Master Sekte Su, dan kami tidak bisa lagi menerima energi sumber kunomu. Kultivasimu juga perlu ditingkatkan. Setelah menggunakan energi sumber kuno ini, kau mungkin bisa menembus level yang lebih tinggi. Pria berjubah putih itu juga berkata, Yang mulia, dia memberi kami kompensasi. Apa yang Anda lakukan? Ayah kami berpesan bahwa selain dia, kami harus mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Kami tidak menerima amal. Ini bukan amal, ini. Ditian menatap Su-han dengan cemas. Su-han sudah mengerti dan tersenyum. Tuan Ditian melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Dia memiliki kepribadian yang sangat lugas. Jika kau tidak menerima tawarannya, dia mungkin tidak akan bisa berkultivasi dengan tenang. Mendengar ini, wajah Ditian menjadi semakin merah. Dengan bantuan dan bujukan Su-han, saudara perempuan Baigu dan Baisan akhirnya menerima energi primordial kuno di tengah tawa konyol Ditian. Meskipun tidak sebanyak Su-han, jumlahnya juga tidak sedikit. Setelah kedua saudari itu menelannya, kultivasi mereka di alam Raja Abadi tingkat pertama langsung mencapai tingkat keempat. Di dunia lain yang baru, di tambang ini, binatang sumber kuno sangat banyak jumlahnya sehingga mereka berkeliaran di mana-mana. Su-han dan yang lainnya tidak perlu mencari, mereka bisa mendengar suara gemuruh dan tangisan dari mana-mana. Kecepatan langkah semua orang tentu tidak melambat sedikit pun, karena yang hadir bukan hanya murid Sekte Phoenix, melainkan juga murid Istana Dongsuan Ming. Jika Anda tidak segera mengambilnya, orang lain akan mengambil semua manfaatnya. Setelah Sekte Phoenix memasuki dunia lain, distribusinya secara alami menjadi teratur. Murid normal hanya mencari dan membunuh binatang sumber kuno tingkat 2, 3, atau bahkan 4. Untuk pemain tingkat tinggi, tujuannya adalah menemukan binatang sumber kuno tingkat 5 atau 6. Adapun Su-han, dia, bersama Baigu dan Baisan, telah mencari binatang sumber kuno level 5 dan 6. Sepanjang perjalanannya, ia membunuh banyak orang, termasuk lebih dari 1000 musuh level 5 dan sekitar 30 musuh level 6. Ia memberikan semua energi primordial kuno yang diperolehnya kepada Baigu dan Baisan. Baigu selalu pendiam dan rendah hati. Awalnya, wanita berpakaian putih itu mengoceh sambil mengatakan hal-hal seperti, Su-han harus memberi mereka energi sumber kuno. Namun akhirnya, dia perlahan terdiam. Pada saat ini, kultivasi mereka telah pulih ke alam mulia abadi. Dalam waktu kurang dari sehari, dia melompat dari alam roh abadi, melintasi 3 alam yakni alam Raja Abadi, alam Raja Abadi, dan alam Kaisar Abadi, serta mencapai alam mulia abadi. Kalau saja dia tidak berada di dunia lain, bahkan Su-han yang pernah menjalani 2 kehidupan pun tidak akan berani memikirkannya. Saat itu, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk berpindah dari alam roh abadi ke alam mulia abadi? Hidup ini sangatlah sulit, apalagi kehidupan sebelumnya yang tidak ada pengalaman sama sekali. Bes, dengan lambaian tangannya, binatang buas tingkat 6 lainnya terbunuh, dan sejumlah besar energi primordial kuno terbagi menjadi 2 bagian, muncul di depan Su-han. Ini dia, kata Su-han. Tidak, aku tidak menginginkannya. Wanita berbaju putih itu mendengus dan cemberut, lalu berkata, kau masih belum menggunakan sedikit pun energi primordial kuno, kan? Kau bisa menyimpan ini untuk dicoba sendiri. Rasanya lumayan enak, jangan bilang aku dan adikku mengeksploitasimu. Oh, apa kamu berubah pikiran? Dan rasanya lumayan enak, goda Su-han. Apa yang kamu katakan? Wanita berbaju putih itu, bagaikan harimau yang ekornya terinjak, langsung melotot dan berkata, kaulah yang ngotot memberi kami energi primordial kuno itu, kan? Intinya, kami benar-benar terkesan mengeksploitasimu. Kau ketua sekte, dan ahli di alam dewa surgawi. Kau bisa membunuh kami dengan sekali tampar. Beraninya kami memerintahmu. Dengarkan nada sarkastismu, kau jelas tidak ingin aku menggunakannya, Su-han terus menggoda. Siapa yang sarkastis?
Kamu nggak perlu kasih tahu kami. Baisan menyambar dua bagian energi primordial kuno, memasukkan satu ke tangan Baigu dan menelan yang lain sendiri. Kakak, kamu, Baigu mengerutkan kening. Kakak, dia ngotot mau ngasih ke kita, kenapa harus sopan sama dia? Paling parah, apa masalahnya? Kata Baigu, agak kesal. Paling buruk, kita bisa membantunya saat tingkat kultivasi kita meningkat, gumam wanita berpakaian putih itu. Lebih seperti itu, Baigu berkata lembut, ini semua karena ayahmu memanjakanmu. Ini bukan zaman kuno lagi, dan ayahmu serta yang lainnya sudah tiada. Sebaiknya kau kendalikan dirimu, mengerti? Baiklah, baiklah, kamu cerewet sekali, kamu seperti wanita tua. Kau pikir kau masih muda? Pilih saja kultivator perempuan manapun secara acak, dan mereka semua wanita tua. Tegur Baigu. Ia jarang marah, dan wanita berbaju putih itu tampak agak takut padanya. Ia menggumamkan beberapa kata yang sulit dipahami, lalu terdiam. Ayo pergi, mari kita lanjutkan pencarian binatang sumber. Sambil berjalan, Su Han berkata, aku tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Lagi pula, aku masih punya 2 fragmen. Setelah kultivasimu pulih ke alam ilahi, kau akan mengikuti Tuan Ditian. Aku harus pergi ke tempat lain untuk menemukan sisik naga dan darah naga yang bisa membuka dunia lain. Sisik dan darah naga suara ilusi Dewa Biru. Tanya Baigu. Ayah saya sepertinya pernah mengatakan hal seperti itu, tetapi dia terlalu sibuk untuk memperhatikan hal-hal seperti itu. Baigu berkata, kudengar naga suara ilusi ilahi Asure adalah keturunan Kaisar Yinglong. Darah Kaisar Yinglong mengalir di nadi mereka. Meskipun jumlah mereka sekarang sangat sedikit, mereka memang satu-satunya penerus Kaisar Yinglong di dunia ini. Kaisar Yinglong. Pupil mata Su Han sedikit mengerut. Konon, di antara 3 raja dan 5 kaisar, tunggangan Kaisar Sun lah yang menjadi tunggangannya. Bagaimana mungkin itu tunggangan? Kaisar Yinglong dan Kaisar Sun berteman baik, oke. Kata wanita berbaju putih itu dengan sedih. Uhuk-uhuk, Su Han langsung batuk. Menurut pengetahuannya, Kaisar Yinglong memang tunggangan Kaisar Sun. Akan tetapi, ia tentu tidak akan memamerkan sedikit pengetahuannya di depan Baigu dan Baisan, karena apa yang didengarnya hanyalah legenda, sedangkan apa yang diketahui Baigu dan Baisan kemungkinan besar adalah kenyataan. Apakah naga suara ilusi Dewa Biru masih ada di era selanjutnya? Tanya Baigu. Itu pernah terjadi sebelumnya, di dalam domain suci, tapi aku tidak tahu sekarang. Su Han menggelengkan kepalanya sedikit. Kau belum bisa memasuki domain suci, kan? Lalu bagaimana kau bisa mendapatkan sisik naga dan darah naga suara ilusi Dewa Asure? Desak wanita berjubah putih itu. Jika istana Dongsuan Ming bisa mendapatkannya, mengapa aku tidak? Su Han tersenyum. Baiklah, jangan bicarakan itu kalau kau tidak mau. Wanita berbaju putih itu terdiam sejenak, lalu berkata, tapi sebaiknya kau cari lebih banyak lagi. Pasti ada lebih banyak pecahan lonceng Kaisar Timur daripada ini. Bagaimana kalau nanti kau cari pecahan lainnya? Kau setuju, kan? Baigu segera menoleh dan menatap Baisan. Su Han tampak tidak menyadari maksud tersiratnya dan mengangguk, berkata, aku akan menghasilkan sedikit tambahan untuk berjaga-jaga. Itu benar. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.